paket mampu, merokok bisa, tetapi korban tidak ikut. Ini akan menjadi masalah di hari akhirat nanti. Kalau Nabi mengatakan di dunia ini, man wajadas sa'ah, siapa yang punya kesempatan berkorban, dia mampu, lam yudah, dia tidak mau menyembelih korban. La yaqrubanna musallana, tidak usah mendekat untuk salat Idul Adha ke musala kami. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi renungan bagi kita. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inni usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah terbaring binatang korban itu disembelih, maka engkau makanlah dagingnya sepembahagian. Berapa lama hari lagi kita, kalau diizinkan Allah, akan bertemu dengan hari raya yang besar dari segi agama, tapi lebih banyak orang pulang mudik, pulang kampung, merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi dalam agama, hari raya akan datang ini lebih besar. Namanya 3. Idul Adha, Idul Kurban, Idul Hajj. Hari raya penyembelihan binatang ternak, udhiyah. Hari raya korban, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, hari raya haji. Karena pada saat itu umat Islam seluruh dunia yang punya kesempatan akan melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita di Sumatera Barat ini, lebih besar kita merayakan Idul Fitri. Di mana letak besarnya Idul Adha ini? Yang pertama, di Idul Fitri, kalau kita memandang ke laut di senja terakhir Ramadan itu, seakan-akan matahari itu tenggelam ke dalam laut. Setelah matahari itu hilang, nampak syafaq yang merah. Maka di setiap masjid dan musala, orang mengumandangkan azan. Selesai akbar walillahil hamd.
Sudah salat Isya, kita baca bersama-sama lagi. Sudah salat subuh di pagi hari raya, itu kita baca bersama-sama lagi. Sampai kita hadir ke masjid atau ke lapangan untuk mendirikan salat sunat Id atau Idul Fitri, kita masih mengumandangkan takbir. Pada saat itu kita membayangkan bahwa kita telah dapat berhasil menjalankan aturan Allah, mengendalikan nafsu. Semoga nafsu kita awalnya nafsu amarah, kemudian menjadi nafsul lawamah, dan setelah puasa Ramadan membayarkan zakat fitrah, menyediakan untuk berbuka bagi orang-orang yang mau berbuka di masjid, di musala. Itu amal-amal terbaik. Dan kita lakukan pula i'tikaf di 10 hari terakhir. Selesai kita salat Id, kemudian khatib berkhutbah. Setelah itu khatib turun, tidak ada lagi membaca takbir. Di hari raya Fitir itu zuhur tidak diulang lagi takbir. Tapi hari raya yang akan kita tunggu ini, kalau Allah mengizinkan kita hidup di Idul Adha ini, takbirnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kesemuanya setelah hari raya itu dinamakan hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Berhentinya takbir itu ketika selesai kita salat asar di tanggal 13 Zul. Kita menyembelih korban. Kaum muslimin yang terhormat, apa arti penyembelihan? Dan apa yang kita bayangkan ketika darah itu keluar dari tabung darah sapi dan kambing? Pertama, arti dari penyembelihan untuk iktikat bagi diri kita masing-masing. Ketika pisau kita asah tajam, kemudian sapi telah diikat dan dagunya diangkat ke atas saat kita menyembelih itu. Apa artinya? Adalah setiap kita yang berkorban menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Itu arti penyembelihan untuk diri kita. Ada sifat binatang dalam diri kita, ada. Binatang itu sesamanya kaum muslimin, populasinya melalui perkawinan, tapi tidak pernikahan. Manusia yang taat kepada Allah, populasi untuk melanjutkan keturunan, mereka juga bergaul laki-laki dan perempuan, tapi melalui nikah. Kalau binatang tidak melalui nikah. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tanpa melalui nikah mereka itu berhubungan kelamin? Ada. Itulah yang disebut perzinaan. Maka manusia telah meniru sifat-sifat binatang, menyalurkan nafsu biologisnya tidak menurut aturan Allah, tapi dengan perzinaan. Andaikan ada kita terlanjur melakukan itu, ketika kita menyembelih korban, saat itu kita minta ampun kepada Allah. Lahirnya saya menyembelih leher sapi ini ya Allah, tapi batinnya saya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri saya. Kesehatan, kenapa harus disembelih? Maka darahnya keluar, segala kuman-kuman yang ada dalam daging sapi itu hanyut ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Tapi secara batin, saat darah itu keluar, seperti darah yang keluar dari leher sapi inilah ya Allah, gugurkan dosa-dosa saya dari badan saya. Itu i'tikadnya. Kalau kita, makanya kita disuruh orang yang berkorban itu menyaksikan penyembelihan sapi. Maka jangan ada yang lain-lain. Ada orang mengatakan untuk obat tumit retak-retak.
Bukan itu tujuannya. Tetapi kita minta ampun kepada Allah. Gugurkanlah dosa-dosa saya seperti darah yang mengalir dari leher sapi inilah ya Allah. Itu yang akan kita baca ketika darah keluar. Yang ketiga, apa manfaatnya ya Allah? Sapi ini paling tinggi umurnya 4 dan 5 tahun ya Allah. Tapi dia sudah kena sembelih dan dagingnya akan kami makan. Tetapi saya sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, masih engkau biarkan hidup menikmati segala nikmat engkau ya Allah. Beruntung saya jadi manusia dan malanglah menjadi sapi. 5 tahun sudah sembelih orang. Maka saat itu kita akan sadar umur yang diberikan Allah kita pergunakan untuk hal-hal yang diredai Allah. Kalau kita tidak mau patuh kepada Allah, lebih baik 5 tahun seperti sapi itu kita meninggal saja. Kalau kita meninggal 5 tahun itu belum ada dosa. Maka kita yang diberi umur sampai balik, sampai tua seperti saya ini, artinya apa? Allah memberikan kesempatan untuk banyak berbuat amal saleh dalam kehidupan ini. Kalau ada terlanjur berbuat dosa, minta ampunlah kepada. Kira warga kita dalam pembagian mungkin ada 1 kilo, yang korbannya banyak mungkin ada 2 kilo, yang korbannya lebih banyak lagi mungkin ada 3 kilo, masing-masing orang yang akan mendapatkan. Kaum muslimin, ada sebahagian panitia korban mengistimewakan orang yang ikut. Ada kupon kecil, ada kupon besar. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, tidak ada aturan seperti itu. Setelah terbaring binatang korban, berilah orang yang tidak ikut berkorban daging sepembagian. Orang yang ikut berkorban juga sebanyak itu. Tidak ada istimewanya. Apalagi diminta. Misalnya bapak-bapak korban 1 ekor sapi besar. Apa kata bapak kepada panitia? 1 pahanya untuk kami. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu orang Minang menyebut balanjuang. Maka sembelih saja sapi itu di rumah kita dan bagi kepada anak-anak kita. Jangan diserahkan ke panitia. Orang yang ikut berkorban dan yang tidak ikut berkorban, pembahagiannya sama saja. Dan tidak jarang juga terjadi di tengah masyarakat pencurian daging ketika panitia lengah. Sudah tidak ikut berkorban, mencuri daging. Ini ada di tengah masyarakat. Untuk itu berhati-hatilah. Kalau tidak dapat beramal saleh, jangan berbuat dosa. Ada orang miskin yang malu meminta. Karena apa? Dia mengingat hadis Nabi. Siapa yang suka minta-minta, maka mukanya tidak akan berdaging di hari kiamat nanti. Walaupun dia tidak meminta, tapi dalam hatinya dia ingin mencicipi daging ini, maka berilah dia. Seluruh aturan itu adalah yang membikinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita ubah-ubah peraturan Allah itu. Kalau kita ubah, menjadi dosa bagi kita. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah mendaftarkan diri untuk korban tahun ini, dengan pedoman pendek yang kita berikan di khutbah ini, amalkanlah itu. Jangan lupa lagi, tidak ada istimewa menerima daging itu untuk orang peserta korban. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita. Dengan diterimanya korban, maka nanti di akhirat kita akan punya kendaraan kemana pergi. Walaupun dagingnya telah habis dimakan, nanti Allah menciptakan kendaraan bagi kita di akhirat kemanapun kita mau pergi. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. La rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau dan umatmu ya Muhammad, kami beri nikmat yang banyak. Salatlah untukku dan berkurbanlah. Kalau kita lihat dalam ayat pendek ini, bapak-bapak, seakan-akan korban itu wajib. Karena di sana fi'il amar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untukku dan berkorbanlah. Kaum muslimin, tetapi ulama sepakat bahwa korban itu sunat muakkad. Yang perlu kita cermati dan kita renungi. Banyak kita sekarang punya HP Android. Itu berapa kita beli paket setahun? Berapa uang habis? Tambah lagi bapak yang merokok. Berapa bungkus habis sehari? Coba hitung berapa duit yang habis setahun itu. Beli paket mampu, merokok bisa, tetapi korban tidak ikut. Ini akan menjadi masalah di hari akhirat nanti. Kalau Nabi mengatakan di dunia ini, man wajadas sa'ah, siapa yang punya kesempatan berkorban, dia mampu, lam yudah, dia tidak mau menyembelih korban. La yaqrubanna musallana, tidak usah mendekat untuk salat Idul Adha ke musalla kami. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi renungan bagi kita. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis